Hai teman-teman, ibarat kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Reski Antonio F. Ginting. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Stambuk 2020. Saya merupakan mahasiswa dari kelas reguler A 2020. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas terkait penggunaan tanda baca yang sering kita temui ataupun yang sering kita gunakan di dalam segala kegiatan kehidupan kita sehari-hari. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam poin yang pertama ataupun tanda baca yang pertama kita bahas pada hari ini, yaitu penggunaan tanda baca titik. Mungkin kita sudah sangat familiar dengan penggunaan tanda baca titik ini. Kita dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam semua kegiatan yang kita lakukan, mungkin kita mengirimkan pesan dengan orang lain, kita menulis sebuah artikel di dalam laptop kita, kita sering menggunakan tanda titik ini. Jadi sebenarnya fungsi tanda titik yang kita ketahui secara umum itu sebagai penanda akhir sebuah kalimat. Jadi penanda sebuah akhir kalimat ini dalam artian tanda titik ini tidak berlaku pada kalimat seruan ataupun sebuah kalimat tanya. Jadi langsung saja kita mungkin masuk ke dalam contohnya. Yang pertama itu misalnya ayah baru saja berangkat ke Yogyakarta. Titik. Adanya tanda titik tersebut maka menyatakan bahwa kalimat itu sudah berakhir. Nah, kita ambil contoh yang kedua. Misalnya, Ida sudah menyelesaikan artikel terkait ketimpangan sosial kemarin. Titik. Sama seperti contoh yang pertama, tanda titik di akhir menandakan kalimat ini sebagai penanda akhir dari kalimat tersebut. Mungkin selain tanda titik sebagai akhir kalimat, apalagi contoh ataupun apalagi kegunaan tanda titik ini. Nah, kegunaan tanda titik lainnya ini seperti halnya pemisah angka antara penanda waktu. Penanda waktu ini bisa berarti dalam jam, menit, ataupun detik. Nah, jadi misalnya kita ambil contoh sebagai tanda titik ini sebagai pemisah angka pada penanda waktu. Misalnya pukul 06.05. Nah, dalam artian memiliki informasi bahwa pukul 6:05. Jadi penggunaan tanda titik ini bukan hanya digunakan pada akhir kalimat yang menandakan berakhirnya sebuah kalimat, tetapi juga bisa sebagai tanda pemisah, penanda waktu. Nah, apakah ada lainnya? Apakah ada fungsi lainnya dari tanda titik ini? Tentu ada. Nah, yang ketiga ini mungkin fungsinya lebih ke arah memperjelas jumlah. Jadi tanda titik ini digunakan untuk memperjelas jumlah bilangan ribuan ataupun kelipatannya. Misalnya, contoh kasus COVID-19 di Indonesia tembus 1 juta kasus. Jadi 1 juta kasus ini dalam penggunaan tanda titiknya 1.000.000. Jadi di sini penggunaan titik sebagai memperjelas jumlah dalam konteks contoh kasus COVID-19 tersebut. Nah, jadi sebelumnya perlu diingat kembali bahwa tanda titik ini tidak berlaku pada angka yang tidak menyatakan jumlah meskipun angkanya ribuan. Misalnya, Reski lahir pada tahun 2001. Nah, untuk penggunaan tanda titik di sini ataupun angka ribuan ini tidak berlaku tanda titik yang sudah dijelaskan pada memperjelas jumlah, karena ini bukan merupakan menyatakan jumlah meskipun angkanya ribuan, tetapi ini lebih menyatakan tahun. Oke, kita masuk ke dalam poin yang kedua. Poin yang kedua ini ataupun tanda baca yang kita bahas pada poin kedua ini adalah tanda koma. Nah, setelah tanda titik, mungkin yang lebih familiar yang kita sering temukan adalah tanda koma. Nah, dalam pengaplikasian tanda koma ini banyak digunakan pada bagian tengah dari sebuah kalimat. Jadi tanda baca koma ini pada umumnya digunakan pada saat melakukan perincian sehingga penyebutan bilangan. Jadi tanda koma ini bisa dikategorikan tanda baca yang digunakan untuk melakukan satu perincian hingga penyebutan bilangan. Langsung saja kita masuk ke dalam contohnya. Contoh penyebutan bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, inilah tadi contoh koma sebagai penyebutan bilangan. Jadi koma ini memisahkan bilangan satu dengan bilangan yang
kedua. Contoh lainnya itu misalnya ibu berbelanja ke toko kelontong untuk membeli berbagai keperluan memasak seperti garam, gula, kecap, dan minyak goreng. Nah, di sini juga sebagai tanda koma ini sebagai perinci dari contoh yang sudah saya aplikasikan. Nah, selain contoh koma ini sebagai perinci, tanda koma ini juga sebagai perbanding kalimat. Nah, bagaimana maksud dari perbandingan kalimat? Penggunaan koma ini sebagai perbandingan kalimat. Jadi, tanda koma itu sendiri digunakan untuk ataupun diaplikasikan untuk menjadi pemisah kalimat setara dengan kalimat catatan. Nah, kalimat setara tersebut didahului oleh sebuah kata yang menunjukkan perbandingan. Misalnya seperti tetapi, namun, ataupun melainkan. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam contohnya. Rumah ini bukan milik saya, melainkan milik orang tua saya. Nah, di sini ada kata perbandingan ataupun kalimat perbandingan terdapat pada contoh, yaitu melainkan. Kata melainkan ini memiliki perbandingan dari kalimat sebelumnya dan kalimat seterusnya. Nah, contoh yang kedua yaitu adik ingin membeli komputer, tetapi tabungannya belum cukup. Di sini ada kalimat pembanding juga, yaitu kata tetapi. Jadi di sini sebelum memasuki kalimat pembanding seperti yang sudah dijelaskan bahwa kalimat ataupun tanda koma ini menjadi pemisah kalimat setara dengan catatannya. Dengan catatan kalimat setara tersebut didahului oleh sebuah kata yang menunjukkan perbandingan. Nah, kata perbandingan di dalam contoh tadi adalah kata tetapi yang memiliki arti perbandingan dari kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Baik, kita akan masuk ke dalam poin yang ketiga ataupun tanda baca yang ketiga. Tanda baca ketiga ini adalah petik dua. Nah, mungkin kalau kita sering membaca novel, membaca berita yang biasanya langsung adanya percakapan antara tokoh satu dengan tokoh lainnya, biasanya ditulis dengan adanya petik dua. Nah, jadi tanda petik dua ini digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicara naskah ataupun bahan tertulis lainnya. Misalnya, merdeka atau mati. Merdeka atau mati ini di dalam petik dua, seru Bung Karno dalam pidatonya, yang artinya ini merupakan kalimat langsung ataupun perkataan langsung dari Bung Karno ini yang mengatakan merdeka atau mati. Nah, selain penggunaannya sebagai kata langsung ataupun pembicaraan langsung, ada juga fungsi lainnya. Fungsi lainnya itu untuk mengapit sebuah sajak ataupun judul film, sinetron, artikel, naskah ataupun bab buku yang dipakai dalam sebuah kalimat. Misalnya apa? Misalnya ini, contoh film Ainun dan Habibie. Ainun dan Habibie ini diapit oleh dua tanda petik dua di dalamnya, diangkat dari kisah nyata. Nah, seperti yang sudah dijelaskan bahwa tanda petik ini digunakan untuk mengapit judul lagu, film, sinetron, artikel, dan naskah lainnya. Jadi untuk judul Ainun dan Habibie digunakan tanda petik dua. Nah, mungkin kita masuk ke dalam poin yang keempat ataupun tanda baca yang keempat. Tanda baca yang keempat adalah tanda kurung. Nah, tanda kurung tidak kalah familiarnya dengan tiga tanda yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi, tanda kurung ini digunakan untuk mengapit keterangan tambahan seperti singkatan ataupun padanan kata asing. Jadi, mungkin teman-teman yang lainnya masih agak sedikit bingung, maka kita akan langsung masuk ke dalam contohnya. Misalnya, bahasa Indonesia mempunyai tes standar yang disebut Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia ataupun UKBI. Jadi, fungsi tanda kurung di sini sebagai keterangan tambahan, yaitu Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia atau disebut dengan UKBI. Nah, kita masuk ke dalam contoh yang kedua. Banyak pengaruh dalam kurung influencer
yang mendapat apresiasi karena konten yang membangun. Jadi penggunaan tanda baca pada contoh kedua ini berfungsi sebagai padanan kata asing, yaitu influencer. Nah, selain tanda kurung ini dapat mengapit keterangan tambahan ataupun padanan kata asing, ada fungsi lainnya. Fungsi lainnya apa? Fungsi lainnya ini tanda kurung digunakan untuk mengapit kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan ataupun dihilangkan. Misalnya apa? Misalnya ini. Misalnya dia berangkat ke kantor dengan dalam kurung bus Transjakarta. Jadi di dalam kurung bus ini bisa dihilangkan ataupun dapat dimunculkan. Kalau kita hilangkan, maka contohnya hanya sekedar dia berangkat ke kantor dengan Transjakarta. Nah, tetapi kalau kita munculkan teks di dalam kurungnya ini, bus ini akan menjadi dia berangkat ke kantor dengan bus Transjakarta. Kita masuk ke dalam poin yang kelima ataupun tanda baca yang kelima. Tanda baca yang kelima ini yang kita bahas pada hari ini adalah tanda baca garis miring. Tanda baca garis miring biasanya digunakan di dalam nomor surat ataupun pada alamat di dalam surat. Contohnya, nomor surat nomor 7 garis miring PK garis miring 2 garis miring 2002. Ini digunakan untuk penulisan garis miring penulisan untuk nomor surat. Biasanya jika kita melihat sebuah surat, di dalam nomor suratnya itu sering kita melihat penggunaan garis miring untuk penulisan nomor surat. Jadi sebelum ataupun selain penggunaan garis miring pada nomor surat ini, apakah ada fungsi lain? Tentu saja ada. Nah, fungsi lainnya itu tanda garis miring ini digunakan sebagai kata pengganti kata dan atau serta setiap. Nah, contohnya seperti apa? Semua organisasi harus memiliki AD garis miring ART. Maksud dari penggalan contoh yang sudah saya bahas apa? Nah, kalau kita secara spesifikkan, kita jabarkan secara keseluruhan, maka contoh tersebut memiliki sebuah kalimat seperti ini. Semua organisasi harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi garis miring AD, garis miring ART ini digunakan untuk tanda kata dan ataupun kata ganti dan. Nah, kita masuk contoh yang kedua. Dalam susunan kepanitiaan, dia tercatat sebagai ketua garis miring anggota. Nah, kalau kita aplikasikan atau kita jabarkan secara spesifik penggunaan tanda miring tersebut, maka dapat kita jabarkan sebagai berikut. Dalam susunan kepanitiaan, dia tercatat sebagai ketua dan anggota. Nah, lagi-lagi di sini garis miring digantikan sebagai kata dan. Nah, mungkin kita masuk ke dalam contoh yang ketiga agar memperjelasnya. Pilih salah satu moda transportasi darat garis miring laut. Nah, kalau kita jabarkan secara spesifik, maka kalimat tersebut akan menjadi pilih salah satu moda transportasi darat atau laut. Jadi penggunaan tanda garis miring pada contoh-contoh yang sudah saya paparkan tadi adalah sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Baik teman-teman, itulah tadi 5 penggunaan tanda baca yang sudah kita paparkan dari 1, 2, 3, 4 sampai dengan 5 tadi penggunaan garis miring. Dalam pengaplikasiannya juga kita sudah membahas contoh-contohnya dalam setiap penggunaan tanda bacanya. Baik teman-teman sekalian, mungkin inilah sedikit pemaparan singkat dari saya terkait penggunaan tanda baca. Jika ada salah-salah kata, perkataan yang sudah saya lakukan saat pemaparan ataupun saat penjelasan terkait 5 penggunaan tanda baca, saya minta maaf. Saya Redsky Antonio Frans Stephen Ginting mengundurkan diri. Terima kasih.